Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat ini kita masih dapat menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan, dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah dan beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam susuri. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Dan pembelajaran kita telah sampai di jilid yang kedua dan pelajaran ke-23. Dan pada pertemuan yang akhir lalu kita sudah mengambil latihan yang pertama. Sekarang kita coba berlanjut ke latihan berikutnya di sana. Latihan yang kedua. Ini berkaitan dengan jam'ul mudzakkaris salim. Namun sebelum itu kita coba berikan sedikit penjelasan mengenai jama' mudzakkar salim ini. Yang pertama, bahwasanya isim, kata benda secara umum, menurut jumlahnya ada yang berupa isim mufrad, yaitu yang menunjukkan kepada jumlah tunggal. Kemudian ada juga yang berupa ismul mutsanna, ya, kata yang menunjukkan kepada jumlah dua. Kemudian di sana juga ada isim jama', ya, kata yang menunjukkan kepada jumlah 3 ke atas, ya. Jama' dalam bahasa Arab ini dimulai dari jumlah 3 dan ke atas. Kemudian jama' juga memiliki jenis-jenis lagi, ya, dan di antara jenisnya adalah jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Di antara pengertian untuk jamak mudzakkar salim, dia adalah madalla ala akthar min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Yani dia adalah sesuatu yang menunjukkan kepada lebih dari 2 dengan tambahan waw dan nun di akhirnya, atau ya dan nun di akhirnya. Maka dari sini kita mendapati bahwasanya jam'ul mudzakkaris salim, maka tentu dia kata yang menunjukkan kepada jamak yang artinya jumlahnya 3 atau lebih. Kemudian dari nama jam'ul mudzakkaris salim ini juga kita mengambil faedah bahwasanya jamak mudzakkar salim ini kita mengatakan kebanyakannya bentuk mufradnya berjenis
mudzakkar. Bentuk mufradnya berjenis mudzakkar. Dan penamaan ini adalah berjalan di atas penamaan yang kebanyakan, ya, bukan seluruhnya. Karena di sana ada juga kata yang dalam keadaan mufrad berjenis mudzakkar, akan tetapi keadaan jamaknya ternyata bukanlah jamak mudzakkar salim. Contoh misalkan hammamun, kamar mandi, jamaknya adalah hammamatun. Jamaknya hammamatun, dan hammamatun ini bukan jamak mudzakkar salim. Malah dia mengikuti bentuk jamak muannats salim. Karena itu penamaan jamak mudzakkar salim ini berjalan di atas penamaan yang kebanyakan, bukan seluruhnya. Ya, artinya jamak mudzakkar salim kebanyakannya dalam keadaan mufradnya berjenis mudzakkar. Kemudian dinamakan as-salim, yang artinya yang selamat. Karena pada jamak ini kita masih mendapati bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya selamat dari perubahan. Ya, pada jamak mudzakkar salim kita masih mendapati bentuk tunggal atau bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Karena itu kita namakan as-salim. Karena memang untuk membentuk jamak mudzakkar salim kita tinggal menambahkan waw dan nun di akhirnya. Ini ketika dia dalam keadaan rafa', yang nanti insya Allah akan kita bahas. Atau kita menambahkan huruf ya dan nun di akhir bentuk mufradnya. Ini ketika dia dalam keadaan jar ataupun nasab. Contohnya misalkan mudarrisun, misalkan mudarrisun, seorang pak guru, al-mudarrisu. Kita mau jadikan al-mudarrisu dalam bentuk jamak, yakni pak guru atau para pak guru. Maka kita bisa menambahkan waw dan nun di akhir bentuk tunggal ini. Ya, al-mudarrisu kita tambahkan di akhirnya waw sukun dan nun dalam keadaan fathah. Maka jadilah al-mudarrisuna, yang artinya para pak guru. Dan begitu juga pada kebanyakan isim mufrad lainnya yang berjenis mudzakkar. Ketika kita mau menjadikan dia jamak, kita tinggal tambahkan waw dan nun di akhirnya, ataupun ya dan nun. Baik. Kita coba berikan kesempatan peserta untuk membaca contoh-contoh di latihan 2 ini. Di sana kita lihat perintahnya iqra'il amtsilatal atiyata li jama'il mudzakkaris salim. Bacalah contoh-contoh berikut ini untuk jamak mudzakkar salim. Baik, kita coba berikan kesempatan peserta untuk membaca. Iqbal. Kita berikan kesempatan untuk Zoom yang sudah mengangkat tangan, ada Ibu Siti. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Siti. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, kita sekarang berada di latihan yang kedua. Kita diminta untuk membaca saja di sini. Coba dibaca dan diterjemahkan sebisa mungkin, dimulai dari nomor yang pertama. Tafadholi. Bismillah. Al-mudarrisuna fil fusuli. Tayyib. Pak guru berada di dalam kelas. Tayyib, para pak guru. Nah, Para pak guru ada di dalam kelas. berada di dalam kelas-kelas. Nah, tayyib. Al-fusul ini juga jamak, ya, bentuk jamak dari fasl, ya, al-fasl. Nah, hanya saja al-fusul ini dia bukanlah jamak mudzakkar salim,
Ya, dia jamak taksir. Dia adalah bentuk jamak yang mana kita sudah tidak bisa menemukan bentuk tunggalnya secara utuh dan sama pada bentuk jamaknya. Ya, faslun. Nah, kita lihat bentuk jamaknya menjadi fusulun. Nah, ada tambahan waw di tengahnya setelah sod. Nah, taib, para pak guru berada di dalam kelas-kelas. Nah, taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya coba dibaca, Ibu Siti. Ainal muhandisuna. Kemana para insinyur? Taib, nah, ahsan. Ainal muhandisuna, kemana para insinyur? Jamak mudzakkar salimnya di sini yang mana dia, Ibu Siti? Muhandisuna. Al-muhandisuna. Taib, ahsan. Muhandisuna. Bentuk tunggalnya dari al-muhandisuna kira-kira apa dia? Muhandisun. Muhandisun. Taib, ahsan. Ya, kita lihat perbedaannya hanyalah apa? Tambahan waw Waw dan dan nun nun. yang ada di akhir. Nah, inilah jamak mudzakkar salim. Satu lagi, Ibu Siti, tafadhali. Haula labun mujtahiduna. Taib. Ini para pelajar yang rajin ya. Taib. Nah, ahsan. Mereka ini adalah para pelajar yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Taib. Di sana jamak mudzakkar salimnya yang mana dia, Ibu Siti? Tulabun Tulabun. dan mujtahiduna. Mujtahiduna. Taib. Adapun tulabun, dia benar bentuk jamak, tapi kita tidak menemukan waw dan nun ataupun ya dan nun di akhirnya. Itu jamak taksir berarti ya Pak Ustadz? Taib, ahsan, benar. Ya, dia adalah jamak taksir ya, karena bentuk mufradnya adalah talibun. Ya, talibun. Dalam bentuk jamak menjadi tullabun. Ya, tullabun. Berubah dia. Walaupun ya kita masih dapati ada huruf-huruf yang sama, tapi bentuknya sudah berubah ya. Nah, karena itu dia adalah jamak taksir ya. Adapun jamak mudzakkar salim berarti kita dapat di sini adalah kata mujtahiduna ya. Karena kita lihat cirinya yaitu ada akhiran waw dan nun di akhirnya ya, mujtahiduna. Ya, ada tambahan waw dan nun di akhirnya ya, mujtahiduna. Taib. Baik, cukup insyaallah Ibu Siti, bagus sekali. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Ada Ummah Hisham. Nah, ahlan wa sahlan Ummah Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummah Hisham, kita sekarang berada di latihan kedua. Kita berlanjut ke nomor yang keempat di sana. Coba dibaca dan coba diterjemahkan. Tafadhali. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun hum ghaibuna munzu usbu'aina. Di mana Ahmad dan Abbas dan Yasir, mereka tidak hadir sejak 1 pekan. Sejak usbu aini. Nah, mundu usbu aini. Sejak 2 pekan. 2 pekan. Nah, sejak 2 pekan. Ya, usbu aini di sini dia bentuk musanna. Ya, bentuk musanna. Usbu aini. Artinya 2 pekan. Ya, bentuk tunggalnya usbu'un, 1 pekan, musannanya usbu'aini. Ya, ini dalam keadaan jar, 2 pekan. Taib. Di mana Ahmad, Abbas dan Yasir mereka tidak hadir sejak 2 pekan, ya. Nah, di sini kira-kira yang mana jamak mudzakkar salim, Ummah Hisham? Ghaibuna.
Ghaibuna. Taib, ahsan. Ya, ghaibuna ini jamak mudzakkar salim. Kita lihat dia ada tambahan waw dan nun di akhir, dan dia adalah bentuk jamak dari isim mufrad. Apa dia? Isim mufradnya berarti kira-kira? Ghaibun. Ghaibun. Nah, taib, ahsan. Ghaibun, yakni orang yang tidak hadir, ya, tidak hadir. Ghaib, ya, tidak hadir, tidak masuk. Jamaknya ghaibuna. Kita tinggal tambahkan waw sukun dan nun dalam keadaan fathah di akhirnya. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ummah Hisham. Ya'budul muslimuna Allah. Taib. Para muslim menyembah Allah. Taib, nah, ahsan. Ya, orang-orang muslim mereka menyembah Allah, ya. Orang-orang muslim menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Nah, di sana jamak mudzakkar salim kata yang mana dia? Al-muslimuna. Al-muslimuna. Ya, dia jamak mudzakkar salim. Kita dapati ada di akhirnya waw sukun dan nun dalam keadaan fathah, dan bentuk mufradnya apa dia? Ummah Hisham? Al-muslimun. Al-muslimu, ya, al-muslimu ini bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Dalam keadaan jamak, ya, kita lihat al-muslimu dia mudzakkar jenisnya, ya, dia tunggal. Kita mau jadikan jamak, kita tinggal tambahkan waw sukun dan nun di akhirnya. Al-muslimuna, ya, orang-orang muslim beribadah kepada Allah. Tayyib, ahsan. Kemudian yang terakhir Ummah Hisham. Haula'it tullabu hunudun. Wa ulaika bakistaniyun. Tayyib. Mereka para siswa dari India dan itu dari Pakistan. Tayyib. Mereka ini adalah para siswa berkebangsaan India, artinya berasal dari India gitu ya. Dan mereka itu wa ulaika, dan mereka itu adalah orang-orang dari Pakistan, ya. Nah, orang-orang dari Pakistan, yakni berkebangsaan Pakistan. Tayyib. Di sana jamak mudzakkar salim yang mana katanya dia, Ummah Hisham? Pakistaniyuna. Tayyib. Nah, ahsan. Pakistaniyuna. Ya, ini jamak mudzakkar salim. Ya, bentuk mufradnya adalah Pakistaniyun. Pakistaniyun artinya seorang laki-laki berkebangsaan Pakistan. Ya, kita jadikan jamak, tinggal tambahkan waw dan nun di akhir. Pakistaniyuna, para laki-laki berkebangsaan Pakistan. Tayyib. Baik, bagus sekali. Ummah Hisham cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Baik, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Ummah Hisham. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Al-Ustaz. Kita coba berlanjut ke latihan yang ketiga sekarang, at-tamrinu tsalits. Perintahnya di sana ajmi' al-asma al-atiyata jam'a mudzakkarin saliman. Jadikan jamak isim-isim berikut ini menjadi jamak mudzakkar salim. Baik, kita coba langsung saja berikan kesempatan kepada pendengar untuk menjawab latihan 3 ini. Iqbal. Baik, Ustaz. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya untuk Abah Salman. Nah, ahlan wa sahlan Abah Salman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah Salman, kita sekarang berada di latihan yang ketiga. Ya, di sana kita diminta untuk membuat jamak mudzakkar salim dari kata yang tersedia di sana. Kita mulai dari yang pertama di sana, coba dibaca, kemudian jadikan jamak mudzakkar salim. Tafadhol. Ya,
mudarrisun jam'uhu mudarrisuna. Taib. Ahsan. Mudarrisun, Mudarrisun jamaknya seorang- mudarrisuna. Artinya apa ini? Mudarrisun seorang guru, pak guru. Mudarrisuna para guru-guru. Taib. Nah, ahsan. Kemudian kata berikutnya, Abu Salman. Muhandisun seorang insinyur. Muhandisuna para insinyur. Taib. Nah, ahsan. Muhandisun. Muhandisuna. Ya, para insinyur. Taib. Kemudian. Muslimun seorang muslim. Muslimuna para muslim. Taib. Muslimun. Nah, jamak mudzakkar salim darinya muslimuna. Para muslim. Ya, orang-orang muslim. Taib. Satu lagi, Abu Salman. Nah, kafirun satu orang kafir. Kafiruna para orang kafir. Taib. Nah, ahsan. Kafirun. Kafiruna. Ya, orang kafir. Ya. Taib. Baik, bagus sekali. Aba Salman, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiqh. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Peserta berikutnya kami berikan kesempatan untuk Uma Zalfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umma Zalfa, kita masih di latihan ketiga. Kita berlanjut ke kata berikutnya untuk membuatnya menjadi jamak mudzakkar salim. Di sana ada ghaibun. Taib. Coba dibuat jamak mudzakkar salim darinya. Tafadhali. Bismillah. Ghaibun, satu orang tidak hadir. Ghaibuna, banyak orang yang tidak hadir. Taib. Nah, ahsan. Ghaibuna. Ya, orang-orang yang tidak hadir. Ya, ghaibuna. Nah, jamak dari ghaib. Taib. Kemudian. Mujtahidun, orang yang sungguh-sungguh. Mujtahiduna, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Taib. Ahsan. Mujtahidun. Nah, jamaknya mujtahiduna. Orang-orang yang bersungguh-sungguh. Taib. Kemudian. Mu'minun, mu'minuna, orang-orang yang beriman. Taib. Mu'minun, mu'minuna. Ya, orang-orang yang beriman. Laki-laki atau perempuan ini, Umma Zalfa? Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Ya, taib. Ahsan. Kemudian berikutnya. Salihun, salihuna, orang-orang soleh. Taib. Nah, salihun jamaknya salihuna. Ya, orang-orang yang soleh. Nah, baik, bagus sekali Umma Zalfa, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullah barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Uma Zalfa. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik, kita coba berlanjut sekarang ke latihan yang keempat. At-tamrinur rabi'. Di sana iqra ma yali, perintahnya bacalah apa yang berikut ini. Baik. Kita coba langsung saja baca dulu bersama-sama. Para pendengar yang mengikuti pelajaran ini bisa mengikuti setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Ishruna taliban. Ishruna taliban. Ishruna talibatan. Ishruna talibatan. Thalathuna taliban. Thalathuna talibatan. Arba'una taliban.
arba'una talibatan, arba'una طالبة khamsuna taliban, khamsuna طالبا khamsuna talibatan, khamsuna talibatan طالبة sittuna taliban, sittuna taliban sittuna talibatan, هنا طالبة sab'una taliban, sab'una taliban طالبا sab'una talibatan, sab'una طالبة talibatan thamanuna taliban, thamanuna taliban طالبا thamanuna talibatan, هنا طالبة tis'una taliban, tis'una هنا طالبا tis'una talibatan. تسعون طالبة talibatan. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik, kita coba sedikit jelaskan di sini. Ini adalah angka-angka puluhan, ya, angka-angka puluhan atau dikenal juga dengan alfazul uqud, ya, alfazul uqud. Ya, kita katakan saja ini adalah angka-angka untuk puluhan, ya. Kita lihat di sana isyruna, ini 20, ya, thalathuna, 30, ya, baik itu siswa ataupun siswi. Arba'una, 40, khamsuna, 50, sittuna, 60, sab'una, 70, thamanuna, 80, tis'una, 90. Nah, di sini kita lihat dari sisi ma'dudnya atau yang sedang dihitung, kita lihat baik dia ma'dudnya dalam keadaan muzakkar ataupun muannats, maka angka-angka puluhan ini, alfadzul uqud ini, dia tidak dipengaruhi olehnya, ya, baik ma'dudnya muzakkar ataupun muannats. Ya, kita tetap mengatakan isyruna taliban, ya, 20 siswa laki-laki, atau kita juga mengatakan isyruna talibatan, 20 siswi, ya, perempuan. Maka alfadzul uqud ini tidak dipengaruhi oleh jenis dari ma'dudnya. Dan kita lihat ma'dudnya lagi di sini. Ma'dud dari alfadzul uqud ini kita lihat dia dalam keadaan tunggal, ya. Kita tidak mengatakan tullaban atau talibatin, tidak, tapi kita datangkan dengan bentuk mufrad dia, taliban ataupun talibatan. Kemudian kita perhatikan lagi ma'dudnya di sini yang dihitung juga dia berada dalam keadaan nasab. Karena itu kita memberikan tanda nasab di akhirnya, yaitu fathah, ya. Dan ini kita hafalkan saja dulu, ya, ini kita hafalkan saja dulu, ya. Ma'dud untuk angka-angka puluhan dia berada dalam keadaan nasab. Nah, karena itu kita lihat di sini tanda nasabnya dengan fathah di akhir, ya. Dan tentu ini berbeda misalkan dengan angka untuk 3 sampai 6, 10 misalkan, yang mana ma'dudnya adalah mudhafun ilaihi, ya, dalam keadaan jar. Adapun di sini alfadzul uqud atau angka-angka puluhan ini ma'dudnya dalam keadaan nasab, ya. Ini kita hafal saja dulu. Kemudian kita lihat bahwasanya angka-angka puluhan ini dia memiliki kemiripan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu mereka ini, angka-angka puluhan ini sama-sama diakhiri dengan waw sukun dan nun dalam keadaan fathah.
Ya, sama-sama diakhiri dengan waw sukun dan nun dalam keadaan fathah. Ya, dan bahkan dalam keadaan nasab atau jar nanti mereka juga mengikuti tandanya jamak mudzakkar salim. Nanti mereka akan diakhiri dengan ya sukun dan nun. Ya sukun dan nun. Akan tetapi alfadzul uqud ini, angka-angka puluhan ini, dia bukanlah jamak mudzakkar salim. Ya, karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan jamak mudzakkar salim, atau ada syarat yang tidak terpenuhi dia untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, di antaranya misalkan bahwasanya angka-angka puluhan ini dia tidak memiliki bentuk mufradnya, ya. Dia tidak memiliki bentuk mufradnya, ya. Kalau kita hilangkan waw sukun dan nunnya, kita nggak bisa mengatakan itu bentuk mufrad, ya. Thalathuna misalkan, kita hilangkan waw dan nunnya menjadi thalath. Apakah ini bentuk mufrad? Nah, kita katakan enggak, ya. Karena itu dia bukanlah jamak mudzakkar salim. Akan tetapi para ulama-ulama nahwu mengatakannya karena kemiripannya dengan jamak mudzakkar salim. Para ulama mengatakan bahwasanya alfadzul uqud ini termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, mulhaq yakni sesuatu yang disusulkan, ya. Walaupun dia tidak 100% sama dengan jamak mudzakkar salim, tapi dia punya kemiripan, yaitu dia sama-sama diakhiri dengan waw sukun dan nun. Nah, bahkan begitu juga dalam keadaan jar atau nasabnya diakhiri dengan ya dan nun. Ya, sebagaimana nanti kita coba bahas biidznillah. Baik, ini adalah alfadzul uqud, ya, angka-angka puluhan beserta dengan ketentuan ma'dudnya. Ya, ini kita hafalkan, ya. Baik, kita coba sekarang berlanjut ke latihan kalimat di sana. At-tamrin al-khamis, ta'ammal ma yali. Ya, perhatikan apa yang berikut ini. Baik, kita coba baca bersama. Nah, para pendengar yang mengikuti pelajaran ini bisa membaca setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa mengulang, membuka mikrofonnya, ya, untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Dakhalal mudarrisu. Dakhalal Khalal mudarrisu. Dakhalal mudarrisu. Dakhalal mudarrisu. Sa'altul mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Sa'altul mudarrisa. Qultu lil mudarrisi. Qultu lil mudarrisi. Qultu lil mudarrisi. Qultu lil mudarrisi. Dakhalal mudarrisuna. Dakhalal Mudarrisuna. Dakhalal mudarrisuna. Dakhalal mudarrisuna. Sa'altul mudarrisina. Mudarrisina. Sa'altul mudarrisina. Sa'altul Mudarrisina. Qultu lil mudarrisina. Qultu lil mudarrisina. Qultu lil mudarrisina. Qultu lil mudarrisina. Dakhala 'ishruna taliban. Dakhala 'ishruna Taliban. Dakhala 'ishruna taliban. Dakhala 'ishruna taliban. Sa'altu 'ishrina taliban. Sa'altu 'ishrina taliban. Sa'altu 'ishrina taliban. Sa'altu 'ishrina taliban. Qultu li 'ishrina taliban.
Qultu li'ishrina taliban. Taliban. Qultu li'ishrina taliban. Qultu Qultu li'ishrina li'ishrina taliban. taliban. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik, kita lihat di sini ada 3 kolom di sini. Kita lihat kolom yang paling kanan. Di sana tertulis al-marfu'u, ya, al-marfu', yaitu kata yang berada dalam keadaan rafa'. Ya, kolom yang di tengah al-mansubu, kata yang berada dalam keadaan nasab. Kemudian yang paling kiri al-majruru, kata yang berada dalam keadaan jar. Kita lihat di sana di baris yang pertama, dakhalal mudarrisu. Pak guru telah masuk. Di sini kata yang menjadi konsentrasi kita adalah al-mudarrisu di sana. Ya, di sana al-mudarrisu dia berperan sebagai fa'il, ya, fa'il dari fi'il dakhala. Ya, dakhala fi'il madhi artinya masuk, telah masuk. Tentu saja dia perlu kepada fa'il. Siapa fa'ilnya? Yang bisa menjadi fa'il di sana hanyalah al-mudarrisu saja. Dan fa'il sebagaimana kita telah pelajari termasuk isim dalam keadaan rafa'. Ya, karena itu kita perlu memberikan tanda rafa' kepada kata al-mudarrisu ini. Karena itu tanda rafa'nya kita berikan adalah dhammah di akhir. Ya, kenapa dengan dhammah tanda rafa'nya dengan tanda aslinya? Ya, alasannya karena dia adalah isim mufrad. Dia isim yang berada dalam keadaan tunggal, satu, ya, satu orang Pak Guru. Kemudian kita lihat contoh kalimat berikutnya di sampingnya, sa'altul mudarrisa. Saya bertanya, saya telah bertanya kepada Pak Guru. Kita lihat kata al-mudarrisa di sana dia berperan sebagai maf'ulun bihi atau objek. Dan kita telah pelajari maf'ulun bihi termasuk isim dalam keadaan nasab. Karena itu kita perlu memberikan tanda nasab padanya. Dan tanda nasabnya adalah fathah di akhir. Ya, sa'altul mudarrisa. Kita tidak membaca mudarrisu atau mudarrisi, tapi kita baca sa'altul mudarrisa. Ya, karena fathah di akhir adalah tanda nasabnya. Lagi-lagi karena dia adalah isim mufrad, ya, kata yang tunggal. Kemudian di kalimat berikutnya, qultu lil mudarrisi. Saya berkata kepada Pak Guru. Di sana kita lihat al-mudarrisi sekarang dia berada dalam keadaan jar atau majrur. Apa sebabnya? Karena didahului oleh harful jar, yaitu lam. Lam di sana adalah harful jar lil mudarrisi. Karena itu al-mudarrisi dalam keadaan jar dan tanda jarnya adalah dengan kasroh di akhir. Ya, lagi-lagi alasannya karena dia isim mufrad. Karena dia kata yang tunggal. Baru kemudian kita lihat di baris yang kedua, dakhalal mudarrisuna. Para Pak Guru telah masuk. Para Pak Guru telah masuk. Kita lihat di sini al-mudarrisuna dia fa'il dari dakhala, dan fa'il termasuk isim dalam keadaan rafa'. Dan di sini al-mudarrisuna dia adalah jamak mudzakkar salim. Dia bukan isim mufrad. Karena itu kita berikan tanda rafa'nya adalah harful waw. Ya, harful waw. Karena itu diberikan tanda kurung di sana dengan waw. Maksudnya tanda rafa' dari al-mudarrisuna di sini jamak mudzakkar salim di sini tanda rafa'nya adalah huruf waw. Itu tanda rafa'nya. Tanda bahwasanya dia dalam keadaan rafa'.
Lalu kemudian nun, apa nun di sana yang datang sepaket dengan waw? Ya, menurut teorinya nun di sana adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Dia pengganti tanwin pada isim mufrad. Ya, pada isim mufrad dia tanpa al dia memiliki tanwin mudarrisun. Tapi pada jamak mudzakkar salim kalau tanpa al sekalipun maka kita tidak temukan tanwin di sana. Yang kita temukan adalah nun di akhir. Itulah pengganti tanwinnya, ya, mudarrisuna. Nah, nun itu pengganti tanwin pada isim mufrad. Yang menjadi tanda rafa adalah huruf waw, ya. Kemudian kalimat berikutnya sa'altul mudarrisina. Saya bertanya kepada para pak guru. Al-mudarrisina, kita lihat dia maf'ulun bihi, dia objek, karena itu dia dalam keadaan nasab. Dan kita lihat karena dia jamak mudzakkar salim, maka tanda nasabnya bukan dengan fathah, tapi dengan huruf ya. Ya, huruf ya setelah sin itu adalah tanda nasab dari jamak mudzakkar salim. Ya, nun di akhir sama, dia adalah pengganti tanwin pada isim mufrad, ya. Nah, kita lihat di sini jamak mudzakkar salimnya diakhiri ya dan nun, ya. Jadi tidak semuanya diakhiri waw dan nun saja. Ada yang diakhiri ya dan nun, yaitu ketika dia dalam keadaan nasab dan juga jar nanti. Ya, di sini tanda nasabnya sekali lagi adalah huruf ya, itu tanda nasab pada jamak mudzakkar salim. Kemudian kalimat berikutnya qultu lil mudarrisina. Saya berkata kepada para pak guru. Al mudarrisina dia dalam keadaan jar, ya. Sebabnya siapa? Sebabnya huruf lam sebelumnya itu adalah harful jar. Karena itu dia dalam keadaan jar al mudarrisina di sini. Dan karena dia jamak mudzakkar salim, maka kita berikan tanda jarnya dengan huruf ya setelah sinnya. Ya, kita tidak mengatakan lil mudarrisuna, bukan dengan waw, karena waw itu dalam keadaan rofa. Nah, karena dalam keadaan jar, maka kita berikan tanda jarnya adalah ya. Lil mudarrisina. Ya, dan ternyata dalam keadaan nasab ataupun jar, maka tanda pada jamak mudzakkar salimnya sama, yaitu ya. Ya, ya ini adalah tanda nasab dan jar pada jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lihat lagi di baris yang ketiga di sini. Di sana dakhala 'ishruna taliban. Telah masuk 20 siswa. Telah masuk 20 mahasiswa. Kita lihat 'ishruna, dia di sini berperan sebagai fa'il. Ya, fa'il dari dakhala. Dakhala fi'il, fa'ilnya, pelakunya adalah 'ishruna di sini. Karena itu dia dalam keadaan rofa, ya. Karena fa'il termasuk isim rofa, ya, ini hafalan. Fa'il termasuk isim rofa. Dan kita lihat dalam keadaan rofa, angka puluhan ini, 'ishruna, ya, tanda rofa'nya di sana adalah waw. Ya, waw itu adalah tanda rofa. Ya. Dan kita lihat bahwasanya angka-angka puluhan ini dia mengikuti tanda-tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim. Ya. Sebagaimana al-mudarrisuna tanda rafa'nya dengan waw, 'ishruna tanda rafa'nya juga dengan waw, ya. Kita tidak baca 'ishrina. Nah, tapi kita baca 'ishruna dengan waw. Karena dia dalam keadaan rafa', ya. Nah, adapun taliban kita telah bahas tadi bahwasanya ma'dud dari
angka-angka puluhan ini dalam keadaan nasab dan tunggal. Kemudian berikutnya sa'altu 20 taliban. Saya bertanya kepada 20 mahasiswa. 20 di sana berperan sebagai maf'ulun bihi, objek dari fi'il sa'ala. Dan maf'ulun bihi termasuk isim dalam keadaan nasab. Ya, ini juga hafalan, ya kita hafal. Maf'ulun bihi adalah isim nasab, termasuk isim nasab. Dan karena dia adalah angka puluhan, nah, dan angka puluhan ini, alfadzul uqud ini, tanda-tanda i'rabnya mengikuti jamak mudzakkar salim. Karena itu kita memberikan ya sukun di sana sebelum nunnya. Ya, kita baca 20. Kita tidak baca 20, tapi kita baca 20 karena dia dalam keadaan nasab. Kemudian qultu li 20 taliban. Saya berkata kepada 20 mahasiswa. Kita lihat di sini 20 dalam keadaan jar. Kenapa dalam keadaan jar? Karena ada amil jarnya, yaitu harful lam, huruf jar dia, menjadikan kata setelahnya dalam keadaan jar. Dan lagi-lagi alfadzul uqud, angka puluhan ini, tanda jarnya mengikuti tanda jar jamak mudzakkar salim, yaitu huruf ya. Karena itu kita mengatakan li'ishrina. Ya, kita tidak katakan li'ishruna, tapi li'ishrina dengan ya sukun di akhirnya. Taib. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya isim mufrad dalam keadaan rafa tandanya dengan dhammah, dalam keadaan nasab tandanya dengan fathah, dalam keadaan jar tandanya dengan harokat kasroh di akhir. Ya, sedangkan jamak mudzakkar salim begitu juga mulhaq bi jama'il mudzakkar salim, dan diantaranya adalah angka-angka puluhan ini tanda rofaknya adalah dengan huruf waw di akhir. Sedangkan tanda nasabnya adalah dengan huruf ya di akhir. Sedangkan tanda jarnya juga sama, yaitu dengan huruf ya di akhirnya. Sebagaimana contoh-contoh ini. Taib. Baik, kita coba berlanjut sekarang ke latihan berikutnya ya, untuk memperdalam pemahaman tentang ini. Akmilil jumalal atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut, biwad'il kalimatil lati bainal qausaini fil amakinil khaliyah. Dengan sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang ada di antara tanda kurung pada tempat-tempat yang kosong. Ya, kita tinggal lihat di sana, kita diminta menjawab dengan kata yang ada di dalam tanda kurung. Akan tetapi tentu kita perlu perhatikan apakah dia dalam keadaan rafa, nasab, ataukah jar, sehingga nanti kita perlu menyesuaikan tanda-tanda i'rabnya. Baik, kita coba langsung berikan kesempatan kepada pendengar untuk menjawab. Iqbal. Baik, kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, ada Ibu Dini. Ahlan wa sahlan Ibu Dini. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dini, kita sekarang berada di latihan ke-6. Kita mulai dari nomor yang pertama di sana. Coba dibaca dan dijawab. Tafadholi. Bismillah. Yuhibbul mudarrisu tullaba al-mujtahidina. Taib. Ahsan. Artinya? Pak Guru mencintai
murid-murid yang bersungguh-sungguh. Taib, naam, ahsan. Yuhibbul mudarrisut tullabal mujtahidina. Taib, sahih. Taib, al-mujtahidina. Kenapa kita memakai akhiran ya dan nun, Ibu Karena Dini? sebagai naat, Ustaz, Taib, dari at-tulaba. taib, ahsan. Dia adalah na'at atau sifat dari at-tullab. Ya, dan na'at mengikuti i'rabnya man'ud yang disifati. Sedangkan at-tullaba di sini dalam keadaan nasab dia. Ya, tandanya dengan fathah di akhir karena dia maf'ulun bihi. Ya, taib, ahsan, bagus sekali. Yuhibbul mudarrisut tullabal mujtahidina. Ya, dan al-mujtahidina dalam keadaan nasab sebagaimana tadi kita jelaskan, tandanya adalah dengan ya di akhirnya, ya, bukan dengan waw tapi dengan ya. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ibu Dini. Ro'aitu salasina qoliban. Saya melihat 30 pelajar. Taib, ahsan. Ra'aitu thalathina taliban. Saya melihat 30 pelajar, ya. Di sana thalathina, kenapa kita memakai akhiran ya dan nun? Salasina, ro'aitu salasina sebagai ro'aitu salasina maf'ul bih. Taib, ahsan. Dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek dari fi'il ro'a, ya. Ya, saya melihat. Nah, melihat ini butuh objek dia. Nah, karena itu di sana yang tepat menjadi objeknya kata salasina. Ya, dan karena dia sebagai objek dalam keadaan nasab, maka kita memberikan tanda nasabnya adalah dengan ya, ya, untuk angka puluhan ini, ya, untuk angka 30 ini. Ra'aitu salasina taliban. Baik, bagus sekali Ibu Dini. Baik, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Ibu Dini. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Umma Zalfan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umma Zalfa, kita berlanjut masih di latihan ke-6 di nomor yang ketiga sekarang. Coba dijawab, tafadhali. Nah, bismillah. As-salis yuhibbullahul muslimina. Allah mencintai orang-orang muslim. Taib, ahsan. Yuhibbullahul muslimina. Ya, Allah mencintai orang-orang muslim. Taib, di sana kita jawab dengan al-muslimina dengan akhiran ya. Apa sebabnya dia, Umma Zalfa? Karena muslimina sebagai maf'ulun bih. Taib, ahsan. Al-muslimina sebagai maf'ulun bihi. Karena itu keadaan i'rabnya adalah dengan mansub bil ya. taib, nasab. Nah, dan tandanya adalah dengan ya, ya, dia di akhir. Nah, taib. Nah, dia maf'ul bih dari fi'il yuhibbu di sana. Ya, sedangkan fa'ilnya adalah Allah. taib. Nah, lafdzul jalalah Allahu di sana sebagai fa'il dari fi'il yuhibbu. Nah, sedangkan yuhibbu dalam keadaan apa dia? I'rabnya masih ingat? Rafa. Rafa. Taib, ahsan. Apa sebabnya? Kenapa rafa? Masih ingat? Setelahnya tidak bersambung dengan apapun, Ustaz. Dia tanda amil rafa'nya adalah amil maknawi yang tidak terlihat, yaitu bahwasanya dia tidak dimasuki oleh amil nasab ataupun amil jazm. Nah, dia tidak dimasuki oleh amil nasab ataupun amil jazm.
Karena itu dia berada dalam keadaan rofa. Ya, jadi kita tetap membaca dengan dhammah di akhir yuhibbu. Nah, yuhibbu dengan dhammah pada ba-nya. Ya, ini sambil murojaah sedikit. Tayyib, ahsan. Yuhibbullahul muslimina. Kemudian nomor berikutnya, Umma Zalfa. Ar-Rabi' qara'tu khamsina safhatan. Saya membaca 50 halaman. Tayyib, nah, ahsan. Qara'tu khamsina safhatan. Saya membaca 50 halaman. Di sana kita lihat khamsina alfadzul uqud, dia angka puluhan, ya, yang mana dia mengikuti tanda-tanda i'rab jamak mudzakkar salim. Ya, dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dan khamsina di sini kita berikan akhirannya ya dan nun. Nah, karena sebabnya apa dia? Apa keadaan i'rabnya dia, Umma Zalfa? Nasab Ustaz, karena sebagai maf'ulun bih. Tayyib, ahsan. Dia dalam keadaan nasab. Ya, karena itu kita berikan ya di akhirnya. Nasab karena dia menjabat sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek dari fi'il qara'a di sana. Tayyib, ahsan. Baik, satu lagi. Nah, Umma Zalfa, tafadhali. Al-Khamis, Sa'altul Muhandisina. Saya bertanya pada para insinyur. Tayyib, ahsan. Sa'altul muhandisina. Al-muhandisina dalam keadaan apa dia i'rabnya? Nasab ataukah jar dia? Nasab Ustaz. Tayyib, dalam keadaan nasab, ya, Nasab. karena dia adalah Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Tayyib, ahsan. Ya, sa'altul muhandisina. Saya bertanya kepada para insinyur, ya, al-muhandisina, objek dari fi'il sa'ala, maf'ulun bihi, dan maf'ulun bihi termasuk isim dalam keadaan nasab. Dan karena dia dalam keadaan nasab, kita perlu memberikan tanda nasabnya. Dan karena dia jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya adalah iya di akhir, ya. Nah, ini urutan-urutannya, ya, sehingga kita bisa menentukan keadaan akhir dari kata al-muhandisina. Ya, kita nggak baca al-muhandisuna, tapi kita baca al-muhandisina karena sebab-sebab tadi. Baik, bagus sekali Umma Zalfa, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Nah, syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik kepada Umma Zalfa. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik, kita coba berlanjut ke latihan yang ketujuh di sana, at-tamrin as-sabi'. Ta'ammalil mithala. Perhatikanlah contoh. Thumma adifil kalimatil atiyata ilal kalimatil lati bainal qausaini. Kemudian sandarkanlah kata-kata yang berikut ini kepada kata-kata yang ada di antara tanda kurung. Ya, kita tinggal sandarkan, ya, penyandaran bentuk idhofah. Sebagaimana contoh di sini kita lihat abnaul mudarrisi, ya, anak-anak Pak Guru. Abnaul mudarrisina, anak-anak para Pak Guru. Kita lihat di sini kita tidak mengatakan abnaul mudarrisuna, bukan dengan waw, karena al mudarrisina dia adalah mudhofun ilaihi, ya, dan mudhofun ilaihi termasuk isim dalam keadaan jar. Karena itu kita perlu memberikan tanda jar pada al-mudarrisina, yaitu ya. Ya, kita tidak memakai waw di akhir, tapi kita memakai ya dan nun, ya, abnaul mudarrisina. Nah, ini juga kita terapkan pada latihan-latihan di nomor berikutnya. Kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk menjawab. Iqbal. Baik, peserta pertama kami berikan kesempatan untuk Abah Salman. Nah, ahlan wa sahlan.
أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aba Salman, kita masih berada di latihan ke-7. Kita mulai dari nomor yang pertama di sana. Coba langsung dibaca dan dijawab. Tafadhol. نعم. الأول بيوت المهندسين. Rumah-rumahnya para insinyur. Taib, nah, ahsan. Buyutul muhandisina. Ya, rumah-rumahnya para insinyur. Ya, al-muhandisina. Nah, kita memakai akhiran ya dan nun. Nah, kenapa dia, Aba Salman? Karena dia mudhafun ilaih, tandanya dengan ya kalau jama' ya Ustaz. Taib, nah, ahsan. Karena dia mudhafun ilaihi, sehingga dia dalam keadaan jar. Nah, dan tanda jar bagi jamak mudzakkar salim adalah huruf ya di akhir. Ya, karena itu kita menjawab dengan buyutul muhandisina. Ya, kita tidak jawab muhandisuna, tapi muhandisina. Taib. Ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Aba Salman, nomor kedua. نعم. الثاني سيارات المدرسين. Mobil-mobilnya para guru. Taib, nah, ahsan. Sayyaratul mudarrisina, mobil-mobil para pak guru, ya. Al-mudarrisina, di sini juga kita memakai akhiran ya di sini, ya, karena dia adalah mudhafun ilaihi, ya, sehingga dalam keadaan jar dia, dan tanda jar dari jamak mudzakkar salim adalah huruf ya, huruf ya di akhirnya, bukan waw. Taib, ahsan. Kemudian satu lagi, Aba Salman. نعم. الثالث Amirul Mukminin. Para Amirul Mukminin, para pemimpin. Ini ya, khalifah ya. Pemimpin ya. Para pemimpin orang-orang mukmin. Taib, pemimpin orang-orang mukmin, ya, amir. Nah, pemimpin orang-orang mukmin, ya, kita jawab amirul mukminina. Ya, al-mukminina juga sama, dia adalah mudhafun ilaihi. Karena itu dia dalam keadaan jar, dan karena keadaannya adalah jar, maka kita memberikan tanda jar, dan tanda jar jamak mudzakkar salim adalah huruf ya di akhir, ya, bukan waw. Jadi kita jawab amirul mukminina. Nah, sebagaimana tadi dijawab. Baik, bagus sekali Aba Salman, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Nah, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aba Abdurrahman, kita masih di latihan ke-7. Kita lanjut ke nomor yang keempat di sana. Coba dijawab, tafadhol. Bismillah. Ar-Rabi'. Imamul muslimina. Imam kaum muslimin. Taib. Ahsan. Imamul muslimina, ya. Kenapa kita tidak jawab al-muslimuna, Aba Abdurrahman? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Taib, Al-mudhof ilaih. Taib, karena dia mudhafun ilaihi, sehingga keadaan i'rabnya adalah Jar. Jar, ya, sehingga kita perlu memberikan tanda jar, dan tanda jar jamak mudzakkar salim, al-muslimuna jamak mudzakkar salim, dan tanda jar jamak mudzakkar salim adalah huruf ya di akhir, ya, sehingga kita menjawab dengan imamul muslimina, ya, bukan muslimuna tapi imamul muslimina. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Al-Khamis.
Dakakinul bakolina. Toko-toko para tengkulak. Taib dakakinul baqalina. Ya toko-toko para pedagang sayur. Biasanya kita Mana? jawab seperti itu ya. Ini Nah. pedagang-pedagang yang menjual bahan-bahan mentah ya. Ini baqal. Taib dakakinul baqalina. Ya toko-toko para pedagang sayur. Al-baqalina. Di sana kita jawab juga dengan akhiran ya dia. Karena dia mudhof ilaih dalam keadaan jar, dan tanda jar jamak mudzakkar salim adalah huruf ya di akhir. Taib. Kemudian nomor berikutnya akhir. As-sadis. Dinul kafirina. Agama orang-orang kafir. Taib. Dinul kafirina. Ya agama orang-orang kafir. Al-kafirina. Dia mudhafun ilaihi dalam keadaan jar dia. Dan tanda jar dari jamak mudzakkar salim adalah huruf ya di akhir, sehingga kita menjawab dengan dinul kafirina. Taib, satu pertanyaan Aba Abdurrahman. Apa bedanya bentuk jamak mudzakkar salim ini dengan bentuk musannanya dalam keadaan jar? Kalau kita mengatakan agama dua orang kafir tersebut, maka bagaimana kita jawab? Masih ingat? Dinul kafiroina. Dinul Kafiroina. kafiroini. Kafiroini apaan? Sebelumnya kita difatkan. Nah, taib. Dinul kafiroini ya, taib, ahsan. Ya, masih ingat di sana. Jadi kita bedakan bahwasanya jamak mudzakkar salim ya, kita lihat huruf sebelum ya-nya dalam keadaan apa dia? Aba Abdurrahman pada jamak mudzakkar salim? Mudzakkar salim dia kasroh. Kasroh, taib, ahsan. Ya, huruf sebelum ya-nya dalam keadaan kasroh, kafirina. Dan nun setelah ya-nya dalam keadaan fathah pada jamak mudzakkar salim, ya, dinul kafirina. Sedangkan pada musanna ya, sebelum ya-nya harokatnya adalah fathah ya. Sedangkan nunnya di akhir dalam keadaan kasroh ya, kafiroini. Ya, dua orang kafir ya, kafiroini. Maka ini kita bedakan dan perhatikan ya, bedanya bentuk jamak mudzakkar salim dan musanna ketika dalam keadaan jar ataupun nasab ya. Akhirannya sama-sama ya dan nun ya, hanya beda harokat sebelum dan setelah ya-nya. Baik, cukup, bagus sekali Aba Abdurrahman. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Aba Abdurrahman. Tips selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik. Kita coba ambil latihan ke-8 di sini. Ta'ammalil mithala. Perhatikanlah contoh. Thumma akmilil jumalal atiyata biwad'il kalimatil lati bainal qawsaini fil faraghati. Perhatikan contoh, kemudian sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan meletakkan kata-kata yang ada di antara tanda kurung pada tempat yang kosong. Ya, kita lihat di sana contohnya, qultu lil mudarrisi. Saya berkata kepada Pak Guru. Qultu lil mudarrisina. Saya berkata kepada para Pak Guru. Taib, ini mirip, insyaallah kita tinggal lihat di sana ya, apakah bentuk-bentuk kata yang ada dalam tanda kurung dalam keadaan rofa kah ataukah nasab
ataukah jar, sehingga kita menyesuaikan dengan tanda-tanda i'rabnya. Baik, kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk coba menjawab latihan 8. Iqbal. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya untuk Ummah Hisham. Nah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummah Hisham, kita masih berada di latihan 8. Kita mulai dari nomor yang pertama di sana. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhali. Abhasu anil mudarrisina. Saya mencari para guru. Tayyib, nam, ahsan. Abhathu anil mudarrisina. Saya mencari para pak guru. Nah, di sana kita jawab dengan akhiran ya dan nun, al-mudarrisina. Kenapa dia, Ummah Hisham? Karena dia maf'ul bihi, Ustaz. Karena dia maf'ulun bihi. Yakin? Apa itu, Ustaz? Dia berada dalam keadaan jar, ini dia. Sebabnya siapa dia dalam keadaan jar, Ummah Hisham? Apa, Ustaz? Sebabnya dalam keadaan jar, kira-kira apa dia? Karena dia didahului huruf jar. Baik, nah, ahsan. Karena dia didahului oleh huruf jar, yaitu an, ya. An termasuk harful jar, sehingga kata setelahnya dalam keadaan jar. Dan karena al-mudarrisuna kata setelahnya, maka kita berikan tanda jar pada jamak mudzakkar salim ini, yaitu ya. Abhathu anil mudarrisina. Tayyib, ahsan. Kemudian satu lagi, Ummah Hisham, siap? Insyaallah, Ustaz. Tafadhali. Ishtaraitu hadzal kitaba bi khamsina riyalan. Tayyib. Saya membeli buku ini dengan 50 real. Tayyib, ahsan. Ishtaraitu hadzal kitaba bi khamsina riyalan. Ya, saya membeli buku ini seharga 50 rial. Ya, di sana kita jawab khamsina dengan akhiran ya. Nah, apa sebabnya dia, Ummah Hisham? Karena majrur, Ustaz. Tayyib, karena dia dalam keadaan jar. Sebabnya adalah Huruf B. Tayyib, harful ba di sana adalah sebabnya. Ya, dia adalah harful jar. Sehingga kita perlu memberikan tanda jar pada lafaz uqud khamsuna ini. Jadi kita berikan tanda ya di akhir, ya. Bi khamsina riyalan. Tayyib, bagus sekali Ummah Hisham. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Ummah Hisham. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ummah Zalfa. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, Ustaz. Tayyib. Kita berlanjut sekarang masih di latihan ke-8, nomor yang ketiga. Ummah Zalfa, coba dijawab dan diterjemahkan. Tafadhali. Bismillah. As-salis qultu lil muhandisina. Saya berkata kepada para insinyur. Tayyib, ahsan. Qultu lil muhandisina. Saya berkata kepada para insinyur. Ya, al-muhandisina dengan akhiran ya di sana. Apa sebabnya, Ummah Zalfa? Karena ada lam, Ustaz, huruf jar. Tayyib, karena dia dalam keadaan jar. Dia didahului oleh huruf jar, yaitu lam di sana, ya. Karena itu kita berikan tanda jarnya, yaitu huruf ya. Ya, tanda jar bagi jamak mudzakkar salim. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya. Ar-rabi' sami'tu hadzal khabara minal mudarrisina. Saya mendengar kabar ini dari para guru. Tayyib, ahsan. Sami'tu hadzal khabara minal mudarrisina. Saya mendengar kabar ini dari para pak guru.
Al-mudarrisina dalam keadaan apa katanya ini i'rabnya? Dalam keadaan jar, Taib. karena ada min, huruf jar. Taib, ahsan. Nah, dia dalam keadaan jar, sebabnya adalah harful jar, yaitu min. Ya, karena itu kita memberikan tanda jar pada jamak mudzakkar salimnya, yaitu ya di akhirnya. Ya, kita baca tadi, sami'tu hadzal khabara minal mudarrisina. Ya, bukan mudarrisuna, tapi minal mudarrisina. Taib, ahsan. Kemudian yang terakhir, Umma Zalfa. Al-khamis, hadhil jaizatu littulabil mujtahidina. Hadiah ini untuk para pelajar yang rajin. Taib, naam, ahsan. Hadhil jaizatu littulabil mujtahidina. Ya, hadiah ini untuk para pelajar yang rajin. Ya, di sana al-mujtahidina dalam keadaan apa dia, Umma Zalfa? Keadaan i'rabnya apakah nasab ataukah jar dia? Karena mudhafun ilaih, Ustaz. Dalam keadaan jar atau nasab? Jar. Jar, Karena taib. mudhafun ilaih. Sebabnya adalah Mudhafun ilaih. mudhafun ilaihi, yakin? At-tullabil mujtahidina. Kira-kira susunan apa ini? Naat ya, Ustaz. Naat ya. Taib, naam, ahsan. Na'at, man'ud. Ya, at-tullabil mujtahidina. Ini susunan na'at, man'ud. Ya, berarti di sana al-mujtahidina sebagai na'at. Ya, dan na'at mengikuti keadaan i'rab man'ud. Ya, sedangkan man'udnya di sana at-tullabi dalam keadaan jar dia. Karena harful jar yaitu lam, ya, lit-tullabi. Karena itu al-mujtahidina juga ikut dalam keadaan jar. Karena itu kita berikan tanda jar bagi jamak mudzakkar salim ini, yaitu ya di akhirnya. Baik, bagus sekali Umma Zalfa, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik pada Umma Zalfa. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik, karena keterbatasan waktu pembelajaran kita cukupkan dahulu pembelajaran kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu ana sedikit menegaskan, merangkum apa yang telah kita ambil pada malam hari ini. Walhamdulillah, Allah telah mudahkan kita untuk mempelajari jamak mudzakkar salim. Ya, tadi kita mengatakan jamak mudzakkar salim ini adalah salah satu jenis jamak. Ya, yang mana jamak dalam bahasa Arab ya dimulai dari 3 dan lebih, ya 3 ke atas. Dan jamak mudzakkar salim ini adalah apa yang menunjukkan kepada 3 atau lebih dengan tambahan waw dan nun di akhirnya atau ya dan nun di akhirnya. Ya. Dan seperti namanya, jamak mudzakkar salim ini kebanyakannya dibentuk dari isim mufrad yang berjenis mudzakkar. Ya, sebagaimana tadi kita telah bahas, ya, kita tinggal tambahkan pada isim mufradnya, kata tunggalnya, waw dan nun di akhir jika dia dalam keadaan rafa. Dan kita tinggal tambahkan ya dan nun di akhirnya jika dia dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar. Ya, tanda rafa dalam jamak mudzakkar salim adalah wawnya, sementara tanda nasab dan jarnya adalah huruf ya-nya. Adapun nun di akhir itu adalah pengganti tanwin pada isim mufradnya. Ya, kita nggak temukan tanwin pada bentuk jamak mudzakkar salim, tapi ada penggantinya, yaitu huruf nun di akhir. Ya.
Dan tadi kita juga sudah mengambil alfadzul uqud, ya, angka-angka puluhan. Ya, kita tadi membahas bahwasanya angka-angka puluhan ini keadaan i'rabnya mengikuti jamak mudzakkar salim, ya. Mengikuti jamak mudzakkar salim. Karena itu dia tadi kita namakan termasuk kepada mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, termasuk sesuatu yang disusulkan kepada jamak mudzakkar salim. Ya, meskipun tidak mirip 100%. Ya, sebab diantaranya misalkan bahwasanya kalau kita hilangkan waw nun atau ya dan nun di akhir alfadzul uqud, angka puluhan ini, maka dia tidak menjadi mufrad dia, ya. Dan tadi kita juga bahas bahwasanya ma'dud dari alfadzul uqud ini, pertama dia dalam keadaan tunggal dan dia dalam keadaan nasab, ya. Contohnya tadi isyruna taliban ataupun isyruna talibatan, dan dia tidak dipengaruhi oleh ma'dudnya, baik ma'dudnya muzakkar ataupun muannats, ya. Yang mempengaruhi isyruna atau alfadzul uqud ini menjadi rafa ataupun nasab ataupun jar adalah sebab yang lainnya, ya. Ya, sebab yang lainnya. Ya, misalkan tadi kita katakan dakhala isyruna taliban, telah masuk 20 siswa. Nah, di contoh yang lain, ra'aitu isyrina taliban, saya melihat 20 siswa. Nah, di sini isyrina dia dalam keadaan nasab, sebabnya karena dia berperan sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek dari fi'il ra'a. Ya, adapun tadi dakhala isyruna taliban, isyruna sebagai fa'il. Ya, karena itu tanda rafa'nya adalah waw. Nah, maka alfadzul uqud ini ya mengikuti amil-amil yang masuk kepadanya, tapi tidak dipengaruhi oleh ma'dudnya, ya, baik dia muzakkar ataupun muannats. Baik, barangkali ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberkahi segala usaha kita dan waktu-waktu kita. Kita cukupkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.